Silakan tadi dari Lamongan mau menyampaikan apa? Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari kuasa hukum diperintah oleh pasangan prinsipal untuk menarik atau mencabut permohonan kami, Yang Mulia. Pilkada serentak yang telah selesai meninggalkan jejak yang mendalam dalam kehidupan masyarakat kita. Euforia politik yang membara, perdebatan sengit di ruang-ruang publik, hingga perpecahan kecil di antara kerabat dan tetangga menjadi fenomena yang tak terelakkan. Kini, setelah perhitungan suara rampung dan pemimpin-pemimpin daerah baru terpilih, kita dihadapkan pada tantangan yang lebih besar, merekatkan kembali persatuan masyarakat. Kalau bagi saya nggak ada sih kegaduhannya. Kalau di mana-mana, kalau pilkada itu pasti gaduh, pasti rame kan gitu. Pasti rame kan gitu. Pasti ada yang ingin menang, bukan ada yang ingin menang semua kan gitu. Tapi kan di Indonesia kan enak. Oh, ada jalurnya kan gitu. Kalau Surabaya sih sudah ada jalurnya. Oh, jalurnya ke sini. Kurang senanggone MK. Tapi saat ini Surabaya nggak ada sih. Ketika kemarin Mas Erik dan Mas Armuji ditetapkan jadi pemenang ya santai-santai semua kan gitu. Bahwa saya melihat warga Surabaya sudah cerdas dalam berdemokrasi kan gitu. Waktu pemilihan terbagi, ada yang pilih kotak kosong, ada yang pilih ini, ada yang nggak nyoblos, dan itu tidak ada kisruh, tidak ada rame. Jadi kami yang dari tim Kofifa ini memang berharap dan menyerukan kepada seluruh masyarakat, seluruh elemen, ayo saatnya kita bersatu. Di akhir 2024 kemarin kita mendapat berkah, mendapatkan seorang gubernur yang Jawa Timur yang cukup visioner, Ibu Kofifa Indar Parawansa, yang berkombinasi dengan tokoh muda yang juga visioner juga, Mas Emil Dardak. Artinya bahwa segala polemik pasca pilkada tentu harus segera diakhiri, karena mau nggak mau ini adalah PR kita ke depan bersama sebagai warga Jawa Timur untuk terlibat dalam proses pembangunan ini selama 5 tahun. Dalam demokrasi, pilkada merupakan instrumen untuk memilih pemimpin yang akan membawa aspirasi rakyat. Namun, proses ini seringkali menimbulkan gesekan, terutama di tingkat akar rumput. Polarisasi yang terjadi selama masa kampanye, yang diperparah oleh narasi negatif di media sosial, menjadikan pilkada bukan sekadar ajang kontestasi politik, tetapi juga medan pertempuran opini publik. Saya bangga di Surabaya, berarti kawan-kawan untuk berdemokrasi sudah mantap lah kan gitu. Persaingan dalam pemilihan itu wajar, hak demokrasi. Tapi ketika hasil pemilihan sudah pemenang ya udah ya kita terima saja. Apa ada pesta pora di antara yang pemenang? Kita pesta pora? Oh, nggak ada Surabaya. Seperti semula. Tim relawan apa pesta? Oh, nggak ada sudah. Bahwa pilihan warga Surabaya kena Mas Erik sama Cak Armuji. Udah. Namun banyak masyarakat yang lupa bahwa pilkada hanyalah alat, bukan tujuan. Pemimpin yang terpilih adalah representasi dari kehendak rakyat, bukan musuh bagi pihak yang kalah. Setelah pilkada selesai, semestinya kita semua kembali bersatu untuk mendukung pembangunan daerah. Ya, kembali ke habitatnya masing-masing. Dan gitu, yang ada LSM ya kembali ke habitatnya LSM, yang di Ormas kembali ke habitatnya Ormas, yang kelompok kembali saja bahwa perjuangannya sudah selesai. Iya, sudah kan gitu. Sudah mengantarkan pilihan 81% warga sudah kan gitu. Ayo kita kembali lagi ke tempat kita masing-masing, habitatnya masing-masing, sudah kan gitu. Kalau kita berpesta pora berarti kita bukan memilih sosok pemimpin kota, tapi memilih permainan tender kan gitu, Pak. Bagi para pemimpin yang baru saja terpilih, tugas utama mereka bukan hanya merealisasikan visi misi yang dijanjikan selama kampanye, tetapi juga menyatukan kembali masyarakat yang sempat terpecah. Pemimpin yang bijak harus mampu menjadi pemersatu, bukan hanya bagi pendukungnya, tetapi juga bagi mereka yang memilih kandidat lain. Mereka harusnya banyak belajar di Surabaya bahwa pilkada, pemilihan kepala daerah
dan jabatan seperti Gus Dur bilang, tidak perlu dipertahankan mati-matian dan gitu. Mereka harus belajar di kota Surabaya. Jadi kalau kami sebagai warga negara yang taat hukum, tentu kita harus mengikuti proses. Bahwa sidang MK itu adalah bagian dari proses pemilu ini kan gitu. Nah, kalau keterbukaan pemilu dan transparansi itu sudah ditetapkan oleh MK bahwa pada kenyataannya Ibu Kofifa dan Emil Dardak ini memenangkan pilgub kemarin, ya sudah, artinya berharap bahwa ayo kita bersatu lagi, karena mau nggak mau ini PR kita cukup besar, apalagi dengan presiden baru, gubernur baru, tentu ini menjadi tantangan tersendiri buat warga Jawa Timur kan gitu. Kemenangan dalam pilkada bukanlah mandat untuk berpihak hanya kepada kelompok tertentu. Sebaliknya, pemimpin harus menjadi simbol keadilan dan kesetaraan. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan membangun komunikasi yang inklusif, mendengarkan semua pihak, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Konco, apik, DML kono, aku nang kene. Sudah biasa di Surabaya. Tapi ketika salah satu pihak mereka kalah, ya selesai. Kan gitu. Kalau di Jawa Timur kita lihat, apa gaduh kok dulu, sampai rame, enggak. Oh berarti sudah ada jalurnya, ngerti sudah di mana, di MK, udah di MK kan gitu. Apa di Surabaya tidak ada pemilihan gubernur, ya Surabaya malah besar kan gitu. Tapi gaduh enggak sudah ada orang yang menyelesaikan di sana. Keputusannya kalau menang ya menang sudah. Apa protes enggak? Kita serahkan di MK sudah. Rekonsiliasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemimpin, tetapi juga tanggung jawab setiap anggota masyarakat. Kita harus mulai membuka ruang dialog yang sehat, menghapus dendam politik, dan menghindari narasi kebencian yang berpotensi memecah belah. Media sosial, yang sering menjadi ladang pertarungan opini selama pilkada, harus diubah menjadi platform untuk berbagi informasi yang konstruktif. Masyarakat kembali lagi di habitatnya, kan gitu. Saya bangga di warga Surabaya saat ini sudah melek, sudah dewasa dalam berdemokrasi, kan gitu. Kalau ada yang curang-curang dibuktikan di persidangan lewat MK, kan gitu. Keputusan apapun harus diterima, baik pemenang atau yang kalah atau yang mengajukan. Oh, keputusan MK ini menang, keputusan ini menang, ini kalah, ya sudah, kan gitu. Setiap pilkada merupakan babak baru dalam perjalanan demokrasi bangsa. Setelah pesta demokrasi ini usai, pekerjaan rumah yang sesungguhnya adalah bagaimana memastikan pembangunan yang merata, kebijakan yang pro-rakyat, dan pengelolaan anggaran yang transparan. Tentu adalah bagaimana Jawa Timur menjadi seperti yang diserukan oleh Bu Kofifa, adalah Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara. Gerbang baru Nusantara ini cukup visioner karena apa? Karena menjadi jembatan ke ibu kota baru IKN, dan tentu menjadi jembatan baru buat masyarakat Jawa Timur untuk ke luar negeri, baik dari perdagangan, dari jasa maupun barang. Nah, arus barang dan jasa ini yang mana Ibu Kofifa sudah concern bahwa akan membangun beberapa akses-akses baru, khususnya jalan, lalu setelah itu bagaimana bisa mengoptimalkan pelabuhan-pelabuhan untuk naik kelas, jadi pelabuhan di Lamongan, lalu pelabuhan Muncar di Banyuwangi, untuk naik kelas skalanya, dengan harapan adalah ini menjadi jalan baru untuk masyarakat Jawa Timur merebut kesejahteraannya kembali kan. Pilkada tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan perpecahan. Sebaliknya, momentum ini harus menjadi pijakan untuk memperkuat solidaritas. Dengan semangat kebersamaan, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik, bukan hanya bagi daerah masing-masing, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan. Ya meskipun saat ini kami semua menunggu proses sidang MK, tapi tentu Ibu sudah melakukan itu, bahwa Bu Kofifa sudah keliling ke banyak kota kabupaten hari ini, kalau nggak salah kemarin di Pasuruan, itu adalah dalam rangka merakit kembali, mengguyupkan kembali bahwa masyarakat Jawa Timur ini dikenal masyarakat yang
guyub rukun kemari palo jenawi lah kan gitu, bahwa ini saatnya kita bersatu kembali merebut apa yang harus kita rebut, misalnya kesejahteraan, ya ayo kita barengan merebut kesejahteraan itu melalui kepemimpinan baru. Tentu Jawa Timur punya gubernur baru, lalu setelah itu juga presiden yang baru yang bisa menjembatani ini semua kayak gitu. Saatnya meninggalkan perbedaan, merajut kembali persatuan, dan bekerja bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Karena pada akhirnya, pilkada hanyalah sebuah proses. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga warisan demokrasi ini dengan keadilan dan kedamaian.